Saudara Ferry Amsari nanti bisa menceritakannya. Kalau tidak salah dia terlibat membongkar ini, maksudnya bukan terlibat itu. Coba bayangkan. Jadi ada partai yang tidak memenuhi syarat dalam verifikasi partai politik diperintahkan untuk diloloskan semua kecuali Partai Umat. Bayangkan. Yang kedua, ya Partai U ya. itu anunya, kodenya, kecuali Partai U. Yang kedua, bagaimana seorang ketua KPU bisa cawe-cawe dengan calon peserta partai politik pemilu? Wanita emas. Untuk semua kesalahan-kesalahan tersebut, 5 kali dia diberikan peringatan. 2 diantaranya peringatan keras dan terakhir 1 peringatan keras. Coba bayangkan, kalau orang ini tidak hebat benar, udah lama dia tumbang. Paman Usman aja sekali bikin kesalahan, tumbang dia. Dengan MK. Ini dengan DKPP tidak tumbang-tumbang. Ya kan? Bagaimana dengan Bawaslu? Sama. Laporan 01 itu ada puluhan. Alhamdulillah tidak ada yang diproses. 03 juga, saya tidak tahu 03. 01 tidak ada yang diproses. Nah, ini makin menunjukkan, sementara laporan yang itu jelas sekali. Ceto welo-welo. Ada yang namanya bagi-bagi duit. Kan ada videonya. Masa sih dia tidak menggunakan hati nurani dan pikirannya untuk mengatakan bahwa itu money politics? Ada pengerahan kepala desa di GBK. Masa itu bukan pelanggaran? Padahal mengundang salah satu calon dan lain sebagainya. Jadi dalil bahwa penyelenggaranya tidak independen terbukti, termasuk DKPP. Bagaimana mungkin ada ketua KPU yang melanggar berkali-kali, didemosi saja tidak, apalagi dipecat. Kan biasanya demosi, lalu dipecat. Tapi ini didemosi saja tidak, dipecat apalagi. Nah, apalagi dalil kita yang terbukti. Soal bansos misalnya. Soal bansos ini, dalam tanda kutip, buang tanda kutipnya, kita ditipu oleh para menteri-menteri yang 4 itu. Dia seolah-olah everything is okay, tapi setelah kita kulik-kulik, waduh, yang dilakukan misalnya Sri Mulyani. Kalau kita lihat yang namanya bansos, itu adalah bagian dari Perlinsos, perlindungan sosial. Kalau kita lihat yang namanya Perlinsos, itu dananya 496,8 triliun. Itu yang di APBN. Tapi jangan lupa, ada yang namanya automatic adjustment senilai 50 triliun yang dipotong pada bulan Januari. Bayangkan, tahun anggarannya baru dimulai, langsung ada pemotongan. Biasanya pemotongan dilakukan karena realisasi pendapatan di bawah target. Karena realisasi pendapatan di bawah target, pemotongan dilakukan agar APBN tetap bisa dipertahankan. Ini enggak. Jadi kementerian lembaga dipotong lembaganya 5% dan menjadi uangnya 50 triliun. Lalu Menteri Keuangan mengatakan itu bukan untuk bansos. Tetapi lini masa, berita-berita yang kami sertakan sebagai bukti juga dan di dalam kesimpulan, Erlangga Hartarto mengatakan itu untuk bansos. Satu, ya. Yang kedua adalah di mana pelanggaran hukumnya? APBN 2024 itu disahkan pada bulan September 2023. Tetapi kebijakan untuk perpanjangan bansos El Nino itu dicapai pada bulan November 2023. Dan itu tidak tanggung-tanggung. Bansos El Nino itu diperpanjang Desember hingga Juni. Kenapa Juni? Ada putaran kedua. Saya ngomong apa adanya. Makanya kemudian dipatok Juni 6 bulan tersebut. Itu tidak sesuai dengan APBN dan menurut Antoni Budiawan misalnya, itu melanggar tidak hanya hukum tapi juga konstitusi. Karena harusnya dengan persetujuan DPR. Rupanya, kawan-kawan semua, ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, pada masa pemerintahan Jokowi ini tidak lazim lagi yang namanya APBNP. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan. Bikin aja dia perpres untuk mengubah nomenklatur di APBN dan DPR-nya diam saja. Sebenarnya praktek itu ketika COVID melalui Perpu nomor 1 2020 yang memberikan kewenangan kepada eksekutif untuk mengobrak-abrik APBN. Makanya pada waktu itu dikatakan bahwa yang namanya DPR itu menyerahkan kewenangannya kepada eksekutif. Tapi ternyata praktek tersebut tetap dilakukan. Nah, ini melanggar. Lalu ternyata tidak hanya bansos yang untuk 6 bulan itu, beras dan lain sebagainya, sembako, tapi juga duit. Jadi ada BLT El Nino juga. BLT El Nino itu suruh dicairkan 200.000 per bulan, lalu
3 bulan pencairannya pada bulan Februari. Keren kan? Biasanya orang itu kalau rapel itu di awal atau di akhir kan? Ini di tengah. Menjelang sebelum pencoblosan. Itulah yang kata saudara abang tadi, hebat 600.000 ya kan?